Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Bapak Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD, dan teman-teman kelas 4B yang saya banggakan. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus V. Faujan, NIM 2286230063. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dari kelompok saya yang beranggotakan, yang pertama itu adalah saya, Tubagus V. Faujan, yang kedua itu ada Laisa Rabadanti, dan yang ketiga itu ada Desi Nur Afiani. Judul penelitian kelompok kami yaitu persepsi mahasiswa terhadap dinasti politik di Provinsi Banten. Saya akan memaparkan terlebih dahulu dimulai dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dalam penelitian kami yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara demokratis yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 1945. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin secara langsung melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Namun dalam perjalanannya, demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah tumbuh suburnya praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, oligarki partai, dan dinasti politik. Penelitian kami membahas tentang dinasti politik. Fenomena dinasti politik menjadi salah satu tantangan besar dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Praktik ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dalam politik tidak lagi berbasis pada kemampuan dan legitimasi publik, melainkan diwariskan secara informal melalui hubungan kekeluargaan. Menurut Salsabil dan Suparman pada tahun 2022, Provinsi Banten adalah salah satu contoh paling menonjol dari praktik dinasti politik di tingkat lokal. Keluarga Ratu Atut Sosiah telah mendominasi panggung politik Banten sejak lebih dari itu. Dalam satu dekade menjabat sebagai gubernur, anggota DPR, dan berbagai posisi strategis lainnya. Menurut Tanuri, Maskur, dan Alba, pada tahun 2025, fenomena ini bukan hanya menjadi penelitian masyarakat sipil dan media saja, tetapi juga menjadi objek penelitian akademisi karena berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi politik lokal. Hal ini akan menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi demokrasi kita, yang idealnya menjunjung prinsip keterbukaan, kompetensi bebas, dan partisipasi yang setara dari semua elemen masyarakat. Ini menunjukkan pentingnya dilakukan kajian mendalam terhadap persepsi mahasiswa, khususnya di daerah seperti Banten, di mana praktik dinasti politik menjadi bagian dari kehidupan politik sehari-hari. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa di Provinsi Banten memaknai praktik dinasti politik yang berkembang di Provinsi Banten ini tidak cukup baik. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Kelompok kami mengambil 3 identifikasi masalah. Yang pertama itu mahasiswa masih memiliki persepsi yang dangkal dan cenderung apatis terhadap keberadaan dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu mahasiswa belum secara kritis menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Yang ketiga itu sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik cenderung pesimis, tidak kritis, dan tidak disertai dengan kesadaran akan ancaman terhadap prinsip demokrasi. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Kelompok kami mengambil 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu bagaimana mahasiswa menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten.
Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada bagaimana sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam kelompok kami yaitu ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu mengetahui persepsi mahasiswa dalam menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi yang ada di Provinsi Banten. Yang ketiga itu atau yang terakhir untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kelima ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada kelompok kami yaitu memakai 2 manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu ilmu pengetahuan tentang keberadaan dan praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu ada hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan ketajaman berpikir khususnya bagi peneliti, mahasiswa, dan pada masyarakat umum. Yang terakhir itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi arsip dan bahan kajian yang mendalam bagi jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan jurusan lain pada umumnya. Yang kedua itu ada secara praktis. Kami mengambil contoh secara praktis yaitu yang pertama itu di lembaga pendidikan. Manfaat penelitian bagi lembaga pendidikan, temuan ini dapat menjadi referensi penting bagi jurusan tinggi dalam merancang kurikulum, program pelatihan atau kegiatan organisasi mahasiswa yang mengarah pada penguatan literasi politik, kesadaran demokrasi, dan partisipasi aktif yang berbasis nilai-nilai kritis. Yang kedua itu kepada masyarakat. Semoga penelitian ini membuat ruang diskusi yang lebih luas tentang praktik politik dinasti dan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi lokal. Temuan ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan serta memilih pemimpin berdasarkan kapasitas bukan garis keturunan. Yang ketiga itu ada mahasiswa. Secara praktis, mahasiswa penelitian ini dapat diharapkan untuk membangkitkan kesadaran politik yang lebih kritis dan mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam ruang publik dan diskursus demokrasi. Yang terakhir itu untuk jurusan PPKN. Penelitian ini bermanfaat bagi jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam memperkaya materi pembelajaran mengenai demokrasi, politik lokal, dan etika kekuasaan. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan terbuka, studi kasus atau referensi praktikum kewarganegaraan yang kontekstual dengan isu-isu aktual di daerah. Selanjutnya itu ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama itu ada landasan teori. Jadi penelitian kami mengambil 2 teori. Yang pertama itu teori persepsi dan yang kedua itu adalah teori dinasti politik. Yang pertama itu teori persepsi. Persepsi merupakan proses internal yang melibatkan seleksi, organisasi, dan interpretasi informasi sensorik untuk memberikan makna pada lingkungan. Dalam konteks politik, persepsi tidak bersifat objektif melainkan dibentuk oleh struktur kognitif, nilai sosial, dan pengalaman individual. Menurut Purwanti 2023 menyatakan bahwa persepsi politik mahasiswa dibentuk oleh interaksi antara latar belakang pendidikan, eksposur media, serta lingkungan sosial kampus. Menurut Wade dan Tauris pada tahun 2007, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain. Yang pertama itu ada kebutuhan, yang kedua itu ada kepercayaan, yang ketiga itu ada emosi, dan yang terakhir itu ada ekspektasi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan ekspektasi. Yang kedua itu ada dinasti politik, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah semuanya berasal dari satu keluarga. Pengertian ini merujuk pada sistem kekuasaan, monarki atau kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis keturunan. Biasanya
dari ayah ke anak atau ke antar anggota keluarga yang lain. Dalam konteks ini, dissertasi tidak hanya menggambarkan keberlanjutan kekuasaan secara biologis, tetapi juga mencerminkan pengaruh politik, sosial, dan budaya yang diwariskan lintas generasi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dinasti politik menggambarkan dominasi politik yang dilestarikan oleh dalam satu keluarga yang bisa memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi dan sistem politik secara keseluruhan. Selanjutnya itu, saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu yang pertama itu menurut Salsabil dan Suparman pada tahun 2022, mereka meneliti yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Dinasti Politik di Provinsi Banten. Dari penelitian terdahulu yang di atas sangat masih relevan, ini memiliki persamaan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu objek penelitiannya itu mengenai dinasti politik. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini berfokus pada mahasiswa di Banten, yaitu khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sedangkan penelitian sebelumnya itu cuma hanya menjelaskan lebih ke umum atau masyarakat. Jadi penelitian sebelumnya belum menelaah secara mendalam proses pembentukan persepsi mahasiswa di Provinsi Banten. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Metode penelitian dalam kelompok kami terdiri dari beberapa metode. Yang pertama itu ada jenis penelitian, yang kedua itu ada tempat dan waktu penelitian, yang ketiga itu ada sumber data, yang keempat itu ada fokus penelitian, yang kelima itu ada teknik pengumpulan data, yang keenam itu ada analisis data, yang ketujuh itu ada keabsahan data. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu jenis penelitian. Jadi penelitian kami itu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana penelitian ini menekankan pada penggambaran, naratif, pemahaman kontekstual, serta interpretasi makna dari pengalaman subjek penelitian. Yang kedua itu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang menjadi objek bagi kami untuk meneliti, yaitu untuk mengumpulkan data, yaitu di kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang terletak di Kota Serang, Provinsi Banten. Waktu penelitian yang kami gunakan yaitu dimulai dari 3 Maret sampai sekarang. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada sumber data. Dalam penelitian ini kami menggunakan 2 sumber data, yaitu yang pertama itu sumber data primer dan kedua itu ada sumber data sekunder. Sumber data primer kami yaitu mahasiswa FKIP Untirta, dan sumber data yang kami gunakan dalam data sekunder yaitu sumber-sumber pendukung seperti dokumen, buku, rekaman, laporan, atau catatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang kami gunakan. Yang keempat itu ada fokus penelitian. Jadi fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks. Dan yang kelima itu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara, yang kedua itu ada observasi, dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Dan yang keenam itu ada analisis data. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 analisis data, yaitu yang pertama itu ada reduksi data, yang kedua itu ada penyajian data, dan yang ketiga itu ada penarikan dari kesimpulan. Dan yang terakhir itu yang ketujuh itu ada keabsahan data. Dalam penelitian ini kami menggunakan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas. Kenapa begitu? Karena kami ingin memastikan bahwa penelitian ini dapat dipercaya. Dalam penelitian uji kredibilitas ini terdiri dari yang pertama itu ada perpanjangan pengamatan, yang kedua itu ada meningkatkan ketekunan saat mengumpulkan data, yang ketiga itu ada triangulasi, yang keempat itu ada diskusi dengan rekan sejawat, yang kelima itu menganalisis kasus negatif serta melakukan verifikasi data melalui pengecekan anggota, atau kita bisa sebut dengan member check. Mungkin ini saja penjelasan dari penelitian kami dalam memaparkan hasil penelitian kami dari kelompok 2
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.